Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini. Tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara-saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Selamat pagi saudara-saudari sekalian. Kita akan sambut hari baru ini dengan sukacita yang dari Tuhan, dan kita akan sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan yang boleh menjadi bekal kita di dalam kehidupan kita sebelum kita melakukan segala aktivitas kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang kami sapa di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, ucapan syukur dan terima kasih kami Tuhan atas penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan di dalam kami menikmati istirahat kami. Hari ini Engkau memberikan hari baru buat kami untuk boleh kami melanjutkan segala aktivitas kami. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami Tuhan, berkenan Tuhan memberkati kami. Kami ingin dengar-dengaran firman Tuhan yang boleh menjadi kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Renungan pada pagi hari ini buat kita tertulis dari Amsal 3 ayat 19. Dengan hikmat, Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Terima kasih atas pembacaan firman Tuhan. Pertanyaan saya, apa yang harus dilakukan supaya hidup kita menjadi hidup yang berhikmat? Terima kasih. Saudara-saudariku yang kekasih, firman Tuhan yang menyapa kita di hari ini, di pagi ini adalah untuk mengingatkan kita betapa pentingnya hidup berhikmat. Hikmat adalah hidup yang berkenan kepada Allah. Karena dengan hidup berhikmat menjadikan hidup kita lebih bijaksana. Dengan hikmat kita dapat membedakan apa yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan yang harus dilakukan, dan apa yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Allah untuk tidak boleh dilakukan di dalam kehidupan kita. Ketika Raja Salomo diperhadapkan dengan suatu pilihan, ketika Tuhan bertanya kepada Salomo, apa yang ingin kuberikan kepadamu? Umur panjangkah? Kekayaankah? Apa yang lain? Salomo dengan tegas menjawab. Dia meminta kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberikannya hikmat yang dari Tuhan. Bagi Salomo, hikmat melebihi harta yang ada di dunia ini. Perak, emas, tembaga, permata, umur panjang, kehormatan, dan lain sebagainya. Salomo mau menunjukkan di melalui renungan ini betapa pentingnya hikmat Tuhan. Karena dengan hikmat Tuhan, Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Saudara-saudariku yang kekasih, masih yang menyapa kita juga mau mengatakan kepada kita, untuk hidup berhikmat, kita tidak bisa hidup di luar dari Allah. Hidup berhikmat hanya bisa kita dapatkan ketika kita hidup dengan Allah. Dengan hidup di dalam hikmat Tuhan, hidup kita akan menjadi lebih bermakna. Dengan hidup berhikmat, hidup di dalam Tuhan, kita tahu tadi membedakan apa yang baik dan yang tidak baik. Hidup yang berhikmat kepada Tuhan menjadikan kita bijak di dalam menghadapi berbagai macam pilihan yang menuntut kita untuk mencari keputusan-keputusan. Saudara-saudari yang kekasih, untuk itu melalui renungan ini Raja Salomo mengingatkan kita untuk tidak hidup di
luar dari apa yang Tuhan inginkan, tentu hidup berhikmat. Tujuan dari renungan ini mau mengajak kita untuk tidak menolak didikan dan tidak bosan-bosan terhadap peringatan dari Tuhan. Karena hikmat di sana ada ajaran-ajaran, ada didikan-didikan, ada peringatan, memuat segala sesuatu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari pun kasih, tentu kita mempunyai tujuan di dalam hidup kita untuk menjadi hidup bermakna, hidup yang diberkati. Tadi kita katakan hidup berhikmat melebihi dari harta yang ada, umur panjang, kehormatan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, biarlah di satu hari ini menjadi hidup kita bermakna dan diberkati. Hiduplah di dalam hikmat yang dari Tuhan, tidak menolak didikan, tidak bosan dengan peringatan-peringatan Tuhan yang Tuhan berikan. Kalau kita mau hidup di dalam hikmat yang dari Tuhan tadi, yang menjadi dasar di dalam segala sesuatu yang kita lakukan, maka apa yang kita ingin, hidup kita bermakna, hidup kita menjadi diberkati oleh Tuhan. Kiranya di satu hari ini, biarlah hidup kita hidup di dalam dengar-dengaran akan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati.